Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang kami dukung, harus naikkan upah dan cabut Omnibus Law Undang Cipta Kerja, setidak-tidaknya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. Bila mana ini tidak didengar, mogok nasional. Tanggal 11 dan 12 November dan atau 25 dan 26 November 2024. Pada hari ini, Partai Buruh bersama KSPI dan serikat-serikat buruh lain ya, ada FSPMI, SPN, TSK, KEP ya, KPBI, kemudian juga SBPI, KSBSI Darta Pakpahan melakukan aksi awalan. Ini bukan aksi pertama. Bila tuntutan kami tidak didengar, akan ada aksi lanjutan 25 sampai 31 Oktober di seluruh wilayah Indonesia, tapi di daerah-daerah. Ya, ratusan ribu buruh akan bergabung di aksi-aksi tersebut secara total ya di daerah-daerah. Tuntutannya adalah 1, naikkan upah minimum 8% sampai 10%. 2, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2 ini selaras dengan apa yang disampaikan pidato kenegaraan di MPR oleh Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto, yaitu yang kuat membantu yang lemah bersatu. Ekonomi tidak neoliberal atau kapitalis, tapi ekonomi Pancasila. Nah, upah murah, sekarang kan daya beli udah turun 30%. Itu kan adalah neoliberal. Orang kerja tapi nggak bisa beli barang. Orang 3 tahun yang lalu, 3 tahun berturut-turut tidak naik upah. Masa kerja nggak naik upah? Barang naik, ekonomi tumbuh, tidak krisis. Terus 2 tahun terakhir naik upahnya pun 1,58%, di bawah inflasi 2,8%. Itu kan neokapitalis, melindungi pengusaha pemodal. Neoliberal, kita nggak anti investasi, kita nggak anti pemodal, yang kita anti adalah melawan ketidakadilan. Karena itu kita minta kembalikan daya beli, yang sekarang 5 bulan terakhir sudah deflasi, bahkan kelas menengah udah ngambil makan tabungannya, kelas bawah udah nggak punya uang untuk beli barang mencukupi kebutuhannya. Kalau sekedarnya bisa bertahan hidup, apa bedanya dengan kambing kalau cuma bertahan hidup? Oleh karena itu kita minta naikkan daya beli buruh, salah satunya dengan menaikkan upah minimum 8% sampai 10%. Inflasi 2,5%, pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1%, kan sekitar 7,6%. Ditambah yang kemarin nombok 1,55%, kan antara 8 sampai 10%. Logis banget. Dan jangan pakai kenaikan upah itu PP nomor 51 tahun 2023. Karena ada batas bawah, batas atas, siapa yang bikin? Siapa yang nyuruh? Pak Prabowo melalui kesempatan ini, Bapak adalah presiden yang kami dukung. Kami cinta. Tolong bantu rakyat kecil ini, bantu buruh. Pemerintahan yang lama menggunakan rumus yang nggak ada dasar hukumnya. Nggak ada batas bawah, batas atas. Seluruh dunia juga nggak ada. Saya mantan ILO Governing Body berkantor di Geneva. Dan outsourcing adalah perbudakan modern. Kenapa itu masih ada? Oleh karena itu cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Orang dikontrak tanpa henti. Terus menerus seumur hidup. Outsourcing seumur hidup. Itu kan berarti neoliberal. Nggak naik upah, neoliberal. Daya beli turun, neoliberal. Outsourcing, neoliberal. Dan itu bukan kebijakan Bapak Presiden Prabowo. Justru kami mendukung. Tidak mungkin pertumbuhan ekonomi akan tercapai kalau konsumsi rendah akibat upah murah dan daya beli turun. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang kami dukung, harus naikkan upah dan cabut Omnibus Law Undang Cipta Kerja, setidak-tidaknya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. Bila mana ini tidak didengar, mogok nasional. Tanggal 11 dan 12 November dan atau 25 dan 26 November 2024. 5 juta buruh stop produksi, keluar dari pabrik, melakukan pemogokan nasional di 15.000 pabrik seluruh wilayah Indonesia. Demikian, makasih. Tantang kamu semua, hidup buruh! SPI Pak Sunandar naik ke atas mobil komando untuk menyampaikan sikap dan seruan perjuangan pada hari ini. Prabowo Subianto, sekali lagi kepada pimpinan-pimpinan mobil komando. Ya. Satu tujuan utama, perjuangkan hidup sejahtera, konfederasi semua, berjuang demi bangsa dan
Kita sambut Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal, untuk menyampaikan sikap. Oke kawan-kawan, kasih ruang dulu. Kawan-kawan garda metal, Satgas berada di belakang mobil komando, kita maju. Komando maju ke komando. Kasih ruang dulu, komando maju ke depan. Ya kawan-kawan, mohon keikhlasan hati rekan-rekan semua. Jangan ada yang bergeser dulu. Semua di belakang mobil komando. Rekan-rekan berada di belakang mobil komando. Kawan-kawan metal, kawan-kawan Laskar SPN, kawan-kawan Kompasket, semua berada di belakang mobil komando bersama dengan seluruh rekan-rekan massa aksi. Terus, yuk kawan-kawan bergeser di belakang mobil komando. Yuk, bergeser di belakang mobil komando, semuanya. Cukup. Kita rapikan kembali barisan kita seperti tadi, seperti awal. Semuanya, kawan-kawan metal, dalam hitungan ketiga, semua berada di belakang mobil komando. 1, 2. Ayo, seluruhnya. Kawan-kawan massa aksi, kawan-kawan Laskar SPN bergabung. Ya, rentangkan tangannya. Yang sebelah kanan menjadi patokan. Melawan sampai kami yang menang. Oleh suara yang menang. Melawan maju. Jadi rakyat. Mulailah berkorban. Saya takut semua kaum buruh. Ada pejuang yang takut. Yakinkan mereka semua bulan bagian. Yang lemah bersatu, yang miskin bersatu. Beliau mengatakan gunakan ekonomi neoliberal atau neokapitalis, akan menggunakan ekonomi Pancasila, sila kelima. Dan beliau mengatakan menteri kabinet dan birokrasi tidak dengan ada giung, kalau bisa mempersulit, kenapa harus dipermudah? Pidato-pidato itu adalah pidato resmi negara, pidato yang tercatat, yang terekam dan didengarkan oleh seluruh rakyat termasuk kaum buruh. Maka tanpa menunggu hitungan detik, pada saat itu semua menteri-menteri kabinetnya, termasuk menteri dan wakil menteri tenaga kerja, harus berpatokan pada hal itu. Yang lemah bersatu. Buruh adalah lemah, petani lemah, kelas pekerja lemah, bersatu. Oleh karena itu saudara, kita datang ke sini justru mempertegas apa yang disampaikan dalam pidato kenegaraan. Konsumsi itu rakyat, kamu, saya, masyarakat. Kalau di Jepang, menteri berbohong itu harakiri, menusuk perutnya. Kalau di sini, orang bohong, lalu terbuka nih, melalui kawan-kawan media, saya tantang itu bohong, saya tantang mereka berdebat bahwa mereka bohong. Dan itu kata Dr. Hasto dalam sidang disertasi di Universitas Indonesia. Saya benar menaker kan, kenaikan upah kita menunggu arahan Pak Prabowo. Itu buat apa lo jadi menteri? Katanya guru besar, tentukan dulu dong sikapnya apa. Mana menaker dan mau menaker itu? Mana Menko Perekonomian? Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak, hidup buruh, hidup rakyat. Siap berjuang ya? Siap mogok nasional? Siap stop produk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Indonesia, kawan-kawan semua, selanjutnya kita akan mendengarkan orasi yang akan disampaikan oleh Bung Sekjen Rosat.